Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita sudah berada di samping kita salah satu yang baru menyandang gelar Magister Ekonomi dengan Bapak Kemas Ridwan Firdaus. Oke. Ya, akan ditanya sini berkaitan sama kesannya gimana, Pak? Monggo, Pak. Kesannya Setelah melewati badai, setelah melewati masa-masa yang sulit itu, ya kesannya bahagia pasti. Bahagia. Ya, bahagia. Terus kalau kesan proses, kalau saya orangnya menikmati prosesnya baik pahit, getir, manis, semuanya dinikmatin. Mudah-mudahan berkah, itu aja kesannya. Jadi selama menikmati proses itu nggak usah ngeluh, namanya juga proses. Iya. Proses itu ada naik turun. Itu akan menambah menambah kedewasaan jiwa. Sip. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, mungkin untuk motivasi Pak Kemas. Untuk motivasi di sini kan Pak Kemas menjadi penghuni terakhir ya Pak Kemas. Penghuni terakhir di angkatan 2019 ya teman-teman. Nah, bagaimana Pak Kemas ya mungkin kesibukan Pak Kemas sebagai macamnya. Gimana Pak Kemas itu bisa termotivasi Pak untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai ini Pak? Pertama, melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, jangan berdasarkan keinginan. Jadi karena memang ini butuh, ya harus dituntasin. Kalau keinginan ya mungkin di tengah jalan juga saya sudah angkat bendera putih. Jadi melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, jangan berdasarkan keinginan. Kalau keinginan kan banyak. Benar. Banyak. Tanpa batas keinginan itu. Makanya kalau memang sudah butuh ya dikerjain gitu. Karena sudah kebutuhan harus kiranya itu ini Pak ya, untuk menuntaskan itu ya. Oke, Pak Kemas, kira-kira motivasi kenapa ngambil S2? Kan sudah jadi motivasi pertama ya karena sesuai dengan profesi. Kedua memang itu tadi kebutuhan soal, karena saya seorang pendidik, kebutuhannya ilmunya harus terus diupdate, harus tetap mengembangkan diri. Itu sudah jadi jargon pendidik. Nanti kalau ilmunya nggak berkembang, bisa-bisa malpraktek waktu ngajar. Wah, bukan hanya tenaga medis malpraktek. Iya, malpraktek aja. Pas anak-anak bilang, "Bu, Bapak ini ilmunya ilmu lama diajarin." Anak-anak sekarang kan canggih. Tidak lagi setelah adanya gadget ya. Iya, anak-anak sekarang canggih. Jadi kalau itu ya kebutuhan. Kalau malpraktek bisa-bisa dibully sama anak-anak. Sesat malah ya. Iya. Kalau sok tahu tapi nggak ada dasar ya Pak Kemas ya. Ilmunya ilmu lama karena ya saya berkecimpung di mapel pajak yang peraturannya terus update, berkembang ya itu. Jadi salah satu kebutuhannya itu. Kalau kita ngajarin ilmu lama ya malpraktek. Pas dia diwawancarai tanya, lah kok peraturan lama yang keluar. Balik-balik kan ke kita. Ujung-ujungnya nggak butuh ya sama Bapak. Ngaku browsing aja lah. Itu. Jadi itu tadi salah satu saya ngambil S2 itu karena kebutuhan, bukan untuk gengsi-gengsian. Karena gelar itu juga ada tanggung jawab moral dan beban. Ya itu apa gagah-gagahan. Kalau gagah-gagahan kan kualitasnya. Iya. Jadi makanya kalau sudah kecebur ya harus dituntasin. Balik lagi ke kebutuhan. Oke, berarti kebutuhan yang benar-benar Pak Samad mau menambah ilmu sebagai macam. Kemudian apa yang belum tercapai Pak? Kira-kira. Kalau setelah ini apa yang mau di ini? Ya paling menerapkan ilmu yang sudah dapat. Kalau seusia saya ini ya masa kerja udah tinggal ya hitungan tahun. Jadi nggak terlalu banyak lagi gitu. Jadi yang belum tercapai ya
Ya kalau memang ada beasiswa mungkin Lanjut. masih sanggup juga. Kalau biaya sendiri nggak sanggup. Kita kata Pak Kemas tadi Pak, belajar itu tanpa mengenal usia. Iya. Itu salah Dan satu. ketika jadi mahasiswa atau siswa, jangan lihat umur, walaupun umur kita berapa ya posisi kita karena siswa. Jangan lihat umur siapa yang ngajar kita. Mungkin dia lebih tahu duluan. Benar, itu yang menjadi. Nah itu yang bisa membuat kita sukses. Kalau kita melihat umur, oh ini yang ngajar muda amat ini, ya nggak bisa juga. Kata orang itu Pak, apa ya? Dengarlah apa yang diucapkan bukan siapanya. Itu salah satu. Iya. Iya. Terakhir nih Pak Kemas, Iya. ajakan bagi teman-teman satu profesi guru yang masih apa ya, keilmuannya masih strata untuk kuliah S2, monggo. Ya, teman-teman yang masih S1 di tenaga pendidik sekarang nggak harus SPD. Seperti saya SE, ME, tapi saya ngajar di SMK karena sekarang guru itu nggak harus sarjana pendidikan SPD, bisa dari seluruh sarjana asal sesuai dengan linear dengan mata pelajaran yang dikasih dan harus memegang sertifikasi guru, sertifikat guru. Itu aja syaratnya sekarang PPG. Jadi untuk guru itu nggak dibatasin lagi harus SPD. Jadi semua ilmu bisa. Apalagi kalau di SMK vokasi nggak mungkin kita cari SPD perawat, SPD apalagi SPD yang di luar Kesehatan apa? iya kesehatan itu nggak ada SPD-nya kesehatan, semuanya itu dari SKM atau dari keperawatan. Jadi sekolah advokasi itu sangat berpeluang bagi teman-teman yang di luar SPD untuk menjadi guru. Jadi nggak ada batasan sebenarnya. Oke, siap. Nah itu ya teman-teman, kira-kira hasil bincang-bincang kami dengan Pak Kemas yang langsung kami todong. Iya. Selesai beliau ujian langsung kami isi untuk kontennya. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat lah bagi yang lain dan mengikuti setidaknya sama dengan apa yang sudah dilewati oleh Pak Kemas. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak.